Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, masuk semua? Oke, alhamdulillah masuk semua. Oke anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa? Nah, ayo Mbak Cika, berdoa dulu. Persiapan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Selamat pagi Bu Dewi. Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan profil pelajar Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan proyek P5 kita dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Nanti untuk penjelasannya akan dibantu oleh Bu Neni. P5 atau profil pelajar Pancasila. Sudah. Sebelum kita pelajaran, coba kita bernyanyi dulu, semuanya berdiri. Ayo bacakan HPP ke depan, teman-temannya bernyanyi profil pelajar Pancasila. Ayo Cika. Ayo Mas Akbar, berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sila beriman dan bertakwa, bertuhan yang esa dan beralam mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang, coba dilihat, kita akan belajar tentang sampahku tanggung jawabku. Coba ada yang tahu apa tidak? Kenapa kita harus belajar tentang cara pengelolaan sampah? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Apakah kalian tahu sampah itu apa? Ayo, sampah. Contohnya sampai setelah beli jajan, terus sampahnya bungkusnya itu merupakan sampah. Nah ini sampah adalah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di masyarakat global dan khususnya bagi lingkungan sekolah, yang mana sampah di lingkungan sekolah itu setiap hari sangat banyak diperoleh dari kalian ketika beli jajan di luar, terus bungkusnya itu kan sudah menjadi sampah. Nah sampah yang banyak menumpuk di tempat-tempat atau lingkungan sekitar kita itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit apabila sampah itu tidak dikelola dengan baik. Loh, sampah mau dikelola jadi apa? Sampah harus dibedakan. Nah ini ada namanya jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua ada sampah anorganik, dan yang ketiga ada sampah B3. Apa sih itu Bu? Nah sampah organik itu merupakan jenis sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah kalau sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa membusuk atau sulit terurai di tanah. Baik, contoh dari sampah organik, contohnya kulitnya pisang, kulitnya telur, atau durinya ikan, atau sampean habis makan buah, kulitnya buah, itu kan bisa membusuk dan bisa terurai di tanah. Sedangkan kalau contoh sampah anorganik itu contohnya botol, plastik, kaleng-kaleng itu adalah sampah anorganik. Ketika kita membuangnya di tempat sampah yang tidak sesuai, tidak bisa terurai dalam tanah. Nah, kalau contoh sampah B3 itu artinya sampah yang beracun dan berbahaya. Contohnya lagi, limbah-limbah dari dalam pabrik, limbah-limbah dari apotek atau rumah sakit itu sampah-sampah yang berbahaya. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang mengenali tempat sampah. Jadi tempat sampah itu tidak satu. Seharusnya tempat sampah itu ada 3 jenis. Ada sampah yang untuk sampah organik, ada sampah yang digunakan untuk sampah anorganik, ada juga sampah yang digunakan untuk sampah B3. Jadi nanti kebersihan lingkungan itu akan kita mulai dari diri kita. Dari mana mulainya? Dari kita membuang sampah. Contohnya,
Roti. Kira-kira bungkusnya roti itu apa? Plastik. Lah, plastik itu masuk sampah apa tadi berarti? Anorganik, betul sekali. Sampah yang tidak bisa terurai di tanah. Sekarang coba Mbak Putri biasanya kalau istirahat beli jajan apa? Roti. Oh, semua beli roti ya. Berarti kalau sampah kalian plastik, membuangnya harus di tempat sampah yang jenis sampah anorganik. Kira-kira Bu Nelly pasti istirahat, terus ngocek buah pepaya. Sampahnya dibuang di tempat sampah yang mana? Organik, betul sekali. Sampah yang bisa membusuk atau bisa terurai di tanah. Kalau sampah itu bisa terurai di tanah, dia akan apa? Cepat untuk menjadi satu terurai dengan tanah, bisa menjadi pupuk menyuburkan tanah kembali. Tapi sama yang membuang sampah yang berbentuk anorganik itu sembarangan, contohnya sama buat botol sembarangan, mari minum alih-alih dibuat plung. Lah, ternyata sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan plastik itu tidak bisa terurai di tanah. Jadi akan menumbuhkan penyakit buah ini gorong-gorong. Akhirnya plastiknya gak bisa terurai. Akhirnya jadi tempatnya sarang nyamuk, terus nyamuk nyopot sampean. Nah, itu akan menjadi penyakit. Untuk itu pada P5 kali ini kita akan mengusung tema yaitu tentang sampahku tanggung jawabku. Semuanya harus bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Paham? Bisa dimengerti? Coba misalnya buat kertas itu berarti dibuat nanti. Sampah kertas dibuang di mana? Di warna organik, betul. Contohnya lagi kalau misalkan Bu Nelly membuang sampah bekasnya obat tapi sudah kadaluarsa, dibuat di sampah mana? B3, di sampah yang beracun. Nah, anak-anak, dari sampah ini kalau kita kelola dengan baik, maka lingkungan kita selain bersih juga akan menjadi sehat. Tapi ternyata tidak semua sampah itu tidak bermanfaat, anak-anak. Ada sampah yang bisa bermanfaat. Loh, Bu, sampah apa? Betul. Contohnya nanti pada tema kita akan selain menyendirikan sampah-sampah itu pada tempatnya, kita juga akan mengolah sampah atau mendaur ulang sampah anorganik. Contohnya nanti sampean bisa membuat bunga dari plastik. Contohnya lagi bisa membuat tempat pensil dari botol bekas. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Siapa bisa? Saya bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Yes, yes, yes. Oke, karena semua sudah paham, Bu Nelly ada ini lembar kerja. Coba Bu Nelly minta tolong Mas Rahel dibagikan temannya. Nanti silakan kalian isi dari pemahaman kalian yang sudah Bu Nelly jelaskan tadi terkait dengan apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan juga sampah B3. Silakan ditulis namanya dan juga kelasnya serta diskusi dengan teman sebangkunya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan dikerjakan. Contohnya, jangan lupa contohnya jangan ditulis ya. Tanggal 29. Sini tulis namanya jangan lupa ditulis dengan contoh-contoh. Kerjakannya Sudah. ada yang belum selesai? Ya, siapa? Oh iya, Mas Abah diselesaikan. Nanti kasih waktu 1 menit lagi diselesaikan. Baik. Kalau sudah selesai, coba
coba anak-anak ada yang berani atau tidak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas? Coba siapa yang berani? Oh ya, ya Mbak Cika. Coba disampaikan hasil diskusinya dengan temannya tentang apa itu sampah organik dan juga sampah B. Coba didengarkan semuanya. Apa itu sampah organik? Sampah yang bisa membusuk. Contoh, kulit pisang, kulit pepaya, ukuran ikan. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang diurai kembali. Contoh, botol bekas, plastik, sedotan. Apakah ada jenis sampah yang berbahaya apabila disebutkan? Botol oli, bekas obat-obat, botol mama lemon, wadah cat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cika. Baik, saya kira Bu Neli tadi sudah menjelaskan semua kepada anak-anak jenis-jenis sampah dan juga contohnya. Saya kira mulai hari ini anak-anak sudah bisa mempraktekkan dengan cara membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tadi kalau sampah organik dibuang di tempat sampah warna apa, Mas? Sampah organik tadi dibuang di tempat sampah warna apa? Warna hijau. Kalau sampah anorganik dibuang di tempat sampah warna apa? Warna. Kalau sampah B3 dibuang di tempat sampah apa? Bisa dipraktekkan mulai besok? Bisa. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita. Agar apa? Agar ketika kita belajar kita menjadinya nyaman dan juga bisa apa? Menciptakan keindahan lingkungan sekolah. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bu Neli rasa sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu. Semoga pelajaran kita hari ini tentang PME yang B5 bisa menjadikan manfaat buat anak-anak. Kurang lebihnya Bu Neli mohon maaf. Bu Neli akhiri dulu. Setelah ini kalian silakan isi tanda. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Mas Rahel, Bu Neli dibantu mengumpulkan. Nanti ketika di rumah juga seperti itu ya. Ketika ada sampah atau ketika kalian membuang sampah, sampahnya dibuang sesuai dengan jenisnya. Biar mudah untuk dikelola. Baik, terima kasih Mas Rahel. Silakan duduk kembali. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan anak-anak istirahat dulu. Bu Neli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.